Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan membahas cara mencatat transaksi-transaksi selama periode ini dimasukkan kepada akun-akun yang diperlukan. Nah, sebelumnya tadi sudah beberapa dibahas. Sebelum langsung ke pembahasan, saya sharing dulu contoh soal yang akan kita bahas. Oke. Baik. Di sini ada contoh soal yang sudah Bapak siapkan. Ada contoh soal dari perusahaan Tuan Ahmad Biro Perjalanan selama 1 periode atau 1 bulan. Di sini diminta dicatat pada akun-akun dalam bentuk T yang diperlukan. Akun-akunnya seperti ini. Akun-akunnya seperti ini nanti akan kita masukkan. Ini akunnya sudah Bapak persiapkan. Oke, kita lanjut. Contohnya kita bawa satu persatu contoh soalnya. Oke, kita lihat. Pertama, pada tanggal 1 April, Tuan Ahmad menyertakan modal uang tunai sebesar 200 juta dan bangunan seharga 400 juta. Nah, berarti di sini Tuan Ahmad menyetorkan modalnya ada 2 jenis harta atau ada 2 jenis aktiva, yaitu uang tunai berbentuk kas 200 juta dan aktiva berbentuk bangunan sebesar 400 juta. Berarti total modal Tuan Ahmad ini berjumlah 600 juta. Kita catat di bentuk akun ini. Kita masukkan yang pertama, menyetorkan modal uang tunai. Kita masukkan dulu, berarti di sini kas tanggal 1 April, posisi di debit karena bertambah 200 juta. Oke, nanti modal terus, bangunan seharga 400 juta. Berarti bangunannya bertambah di sisi debit juga 400 juta. Kita masukin di sini bangunan 400 juta. 1 April. 400. Nah, berarti tanggal 1 April ini modal yang disetorkan adalah 600 juta. Oke, karena terdiri dari 2 aktiva, yaitu kas dan bangunan. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini pada tanggal 1 April juga dibeli peralatan kantor dengan tunai sebesar 100 juta. Berarti di sini peralatan kantor mau dibeli bertambah, ada akun harta atau aktiva bertambah di sini sebesar 100 juta. Oke. 100 juta. Nah, karena dia menggunakan uang tunai, berarti di sini uang kasnya berkurang sebesar 1 juta di posisi kredit. Sebesar 100 juta. Oke. Nah, selanjutnya dibeli perlengkapan kantor dengan kredit 500.000. Dibeli perlengkapan kantor dengan kredit 500.000. Berarti di sini perlengkapan kantornya bertambah 1 April sebesar 500.000. Oke. Berhenti di sini ada nambah akun, itu adalah akun utang ya. Kita buat di bawah. Utang dagang. Nah, berarti akun dagang tanggal 1 April adalah 500.000. Oke, jadi utang dagangnya bertambah 500.000 di kredit. Selanjutnya diterima pendapatan pada tanggal 5 April, diterima pendapatan pengurusan perjalanan rombongan turis sebesar 60 juta. Nah, diterima pendapatan, berhenti pendapatan yang bertambah sebesar 60 juta pada tanggal 5 April. Itu pendapatan bertambah di sebelah kredit. April sebesar 60 juta. Nah, baru di sini kita catat di dalam kas
karena mendapatkan pendapatan berupa uang tunai, berarti kas bertambah tanggal 5 April sebesar 60 juta. Oke, kita lanjut. Tanggal 6 dibayar biaya iklan 2 juta. Nah, berarti di sini ada beban. Beban berarti pengeluaran. Kita catat beban ini bila bertambah ada di sebelah debit. Kita namakan nama akunnya adalah beban iklan pada tanggal 6 April. Sebesar 2 juta. Nah, karena ini ada pengeluaran, berarti kasnya berkurang di kredit sebesar tanggal 6 April sebesar 2 juta. Oke, ke tanggal 6, kita lanjut transaksi tanggal 7, diterima komisi dan hotel layang dari Hotel Layang sebesar 2.500.000. Nah, berarti di sini menerima pendapatan, cuman bukan bagian pendapatan operasional. Kita masukkan ini adalah sebagai pendapatan lain-lain. Nah, kita masukkan di sini karena pendapatan bertambah di kredit, berarti kita catat adalah sebuah kredit tanggal 7 April. Diterima 2.500.000. Oke. Karena pendapatannya bertambah, nanti kita catat di kas juga tanggal 7 April. Sebesar 2.500.000. Oke, kita lanjut tanggal 15. Diselesaikan pengurusan perjalanan rombongan pelajar SMK Permata Harapan sebesar 100 juta. Dan di sini berarti terjadinya penyelesaian pengurusan perjalanan dan harganya adalah sebesar 100 juta. Nah, harga ini dianggapnya berarti di sini belum terjadinya pembayaran. Nah, kalau kita lihat tanggal 20 ini, dia baru dibayar tanggal 20 ya, baru dibayar tanggal 20 April. Nah, ketika penyelesaian tanggal 15 ini, dia baru dicatat sebagai 100 juta, dia belum menerima. Nah, artinya si perusahaan ini terjadinya piutang, atau ibaratnya si pihak SMK pelajar ini dia berutang sebesar 100 juta. Nah, bagi kita adalah sebagai piutang. Nah, di sini ada piutang, berarti kita catat di akun piutang. Ada disebutnya piutang jasa, karena piutang ini bertambah di sebelah debit ya, tanggal 15 April sebesar 100 juta. Oke, karena ini termasuk golongan pendapatan, maka pendapatan operasional, maka kita masukkan tanggal 15 April pun sebagai kreditnya pendapatan operasional ya. Di sini tanggal 7 April, walaupun memang uang ini belum diterima, cuman kita catat dulu sebagai pendapatan sebesar 100 juta. Oke. Nah, di sini baru kita lanjut di tanggal 20. Nah, di tanggal 20 ini SMK Permata baru membayar tanggal 20-nya, tapi baru 80 juta. Nah, di sini berarti kalau sudah membayar berarti adalah adanya uang masuk. Nah, berarti kita catat di sini di uang masuk atau di posisi di kas akunnya di debit tanggal 20 April sebesar 80 juta. Nah, kreditnya apa? Karena kredit ini bukan pendapatan karena sudah dicatat dalam pendapatan, kreditnya ini karena dia pertama awal mulanya dicatat sebagai piutang, maka piutangnya dibayar tanggal 20 berarti piutangnya mengalami pengurangan. Nah, berarti di sini di piutang di akun piutang jasa kita kurangkan atau di posisi kredit karena sudah berkurang terjadinya pembayaran piutang. Nah, berapa? Sebesar 80 juta. Oke, berarti piutang jasanya di kreditnya berkurang sebesar 80 juta. Kita lanjut ke tanggal 24, dibayar biaya penginapan tamu perusahaan 10 juta. Nah, di sini adanya tamu, maka dibayar nanti menjadi suatu beban. Nah, beban ini adalah mengurangi uang kas. Berarti di sini kita catat dulu di beban, karena ini beban ini kita masukkan ke beban lain-lain tanggal 24. Nah, ini ada beban lain-lain di debit
sebesar 10 juta. Oke, sebesar 10 juta. Nah, di sini karena terjadi beban, maka kasnya berkurang di kredit tanggal 24 sebesar 20 juta di kredit. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat tanggal 25. Nah, Tuan Ahmad mengambil untuk keperluan pribadi uang kas sebesar 5 juta. Nah, di sini terjadinya prive, jadi pengambilan secara pribadi. Maka di sini akunnya adalah akun prive. Kita masukkan ke akun prive pada tanggal 25 sebesar 5 juta. Oke. Nah, berarti karena menggunakan uang, nah ini posisi salah, di debit ya, prive di debit tanggal 25 sebesar 5 juta. Maka uang kasnya berkurang di debit, di kredit sebesar 5 juta tanggal 25. Oke. Kita lanjut. Tanggal 30 pembayaran gaji pegawai untuk bulan April sebesar 20 juta. Maka di sini terjadinya beban untuk membayar gaji pegawai sebesar 20 juta pada tanggal 30. Berarti di sini masukin beban gaji. Kita masukkan ke beban gaji tanggal 30 April 20 juta. Oke. Maka di sini terjadi pengurangan kas karena kasnya berkurang 20 juta sebesar 20 juta. Oke, kita lihat. Nah, terus terjadinya tanggal 30 terakhir, terjadinya pemakaian perlengkapan kantor sebesar 300.000. Jadi pemakaian perlengkapan kantor telah terpakai selama sebulan ini 300.000. Maka di sini timbullah beban perlengkapan. Kita catat dalam beban perlengkapan sebesar tanggal 30 April sebesar 300.000. Nah, karena ini beban perlengkapan, artinya perlengkapan yang waktu kita beli awal mulanya 500.000 telah berkurang menjadi 300.000. Nah, berarti di sini di peralatan kantor, pada peralatan kantor di kreditnya berkurang 300.000 tanggal 30. Oke. Nah, setelah sudah pembuatan mencatat akun-akun ini pada mencatat transaksi Tuan Ahmad ini selama 1 bulan dengan menggunakan akun-akun bentuk T. Nah, jadinya seperti ini. Akun-akun T-nya. Nah, habis ini kita bisa kita jumlah. Jadi kita jumlah. Ini pun kita jumlah. Kalau yang jumlahnya banyak kita jumlah. Ini pun kita jumlah. Oke. Oke, tidak ada. Oke, ini juga kita jumlah. Nah, ini kas ini karena kasnya lebih besar, kita langsung jumlah aja, kita kurang, berarti ini saldo. Berarti 342 ini dikurang. Nah, maka saldo akhir kas pada 30 April adalah 20 juta. Nah, ini
pun saldo akhirnya. Ini saldonya. Ini saldonya juga. Ini saldo. Kita turunkan saja. Ini saldo juga. Nah, ini pun sama. Ini kita kurang dulu ya peralatannya. Berarti 500 dikurang 300.000. Berarti saldonya tinggal 200.000. Ini saldo juga. Oke, yang ini pun kita saldo. Oke, 100 juta dikurang 80. Berarti masih ada piutang sebesar 20 juta. Oke, ini saldo juga. Saldo juga. Oke. Nah, berarti di sini sudah ketahuan pada akhir April atau akhir periode tanggal 30 April, saldo kasnya 205.500.000, modalnya pada akhir 30 April 600 juta, bangunan sebesar 400 juta, peralatan 100 juta, mendapatkan pendapatan 160 juta, peralatan kantor tersisa 200.000, beban-beban lain 10 juta, beban iklan 20 juta, 2 juta, pendapatan lain-lain 2.500.000, piutang jasa tersisa 20 juta, beban perlengkapan 300.000, beban gaji 20 juta, prive 5 juta, dan hutang dagang 500.000. Nah, demikian penjelasan dari saya untuk materi tentang bagaimana cara memasukkan akun-akun transaksi ini kepada bentuk-bentuk T-akun. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.